Kalau kamu bisa menyembuhkan kakiku dengan salep konyol itu, aku akan cium kamu, bahkan jadi istrimu, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang yang kamu hina, kamu rendahkan, bahkan kamu tinggalkan, justru menjadi satu-satunya orang yang mampu menyelamatkanmu, ternyata dia. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Dara. Seragam poluannya tampak rapi nyaris sempurna. Namun ketegasan wajahnya tak sanggup sepenuhnya menyembunyikan rasa sakit yang merambat dari kakinya setiap kali ia melangkah. Tangannya menggenggam tongkat hitam yang telah menemaninya lebih lama daripada siapapun. Setiap gerakan kecil membuat otot betisnya seperti ditarik belati panas. Dan setiap langkah terasa seperti menantang takdir yang sudah divonis tak bisa ia lawan. Para anggota polisi lain menghormatinya. Tapi mereka juga berbisik-bisik setiap kali Dara lewat. Kasihan banget ya. Masih muda udah lumpuh begitu. Kapan ya dia berhenti maksa kerja? Bisik-bisik itu menusuk telinganya setiap hari. Namun Dara tidak pernah menoleh. Tidak pernah protes. Tidak pernah terlihat goyah. Tapi sebenarnya, ia rapuh. Lumpuh sebagian. Kehilangan fungsi otot kaki. Tulangnya melemah, membusuk pelan-pelan oleh penyakit misterius yang tak terdiagnosis. Dokter spesialis, profesor luar negeri, ahli bedah, terapis internasional. Semua sudah ia datangi. Semua sudah mencoba. Semua sudah menyerah. Dan kalimat yang tak pernah ia lupa adalah, "Maaf, kami bahkan tidak tahu apa nama penyakit Anda. Kaki Anda tidak akan pernah pulih." Dara hidup dari sisa-sisa kekuatan yang tersisa. Ia bertahan karena pekerjaannya sebagai polisi adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih berharga, masih dibutuhkan, masih punya kemampuan untuk melindungi orang lain, meski ia sendiri tak bisa melindungi tubuhnya dari rasa sakit. Hari itu, saat ia hendak memasuki kantor, suara gaduh muncul dari arah halaman depan. Beberapa polisi tertawa keras, seperti menertawakan sesuatu yang konyol. Dara mengernyit, memalingkan wajah, dan pandangannya tertumbuk pada seorang pria yang tampak seperti pengemis. Pakaian lusuh penuh debu. Rambut acak-acakan. Wajah pucat dan lelah seperti sudah berhari-hari tidak makan. Barang-barang kecil digantungkan di tas kain kumal yang sobek di bagian bawah. Pria itu berdiri canggung, memegangi sebuah botol kecil transparan berisi cairan berwarna keemasan. Tangannya gemetar. Matanya sayu. Namun ada sesuatu di mata itu. Sesuatu yang membuat waktu tiba-tiba terasa berhenti bagi Dara. Sesak. Aneh. Tidak nyaman. Dara mengenal mata itu. Dan begitu pria itu mengangkat wajahnya sepenuhnya, dunia di sekitar Dara runtuh seketika. Dani. Nama yang sudah ia kubur begitu dalam, hingga ia yakin tak akan pernah muncul lagi dalam hidupnya. Dani, mantan kekasihnya. Dani, pria miskin yang dulu ia tinggalkan demi mengejar kehidupan yang dianggapnya lebih layak. Dani, orang yang paling ia sakiti tanpa pernah meminta maaf. Kini berdiri di depan kantor polisi, lusuh, kotor, seperti dilindas kehidupan berkali-kali. Hatinya serasa ditarik turun ke perut. Namun wajahnya tetap dingin. Dani menatapnya lama. Begitu lama hingga membuat beberapa polisi di sekitar mereka saling melirik dan menahan tawa. Lalu Dani berkata, suaranya serak. Dara, aku datang bukan untuk buat masalah. Aku cuma ingin membantu. Dara mengerutkan kening. Membantu? Dia? Untuk apa? Sebelum Dara sempat bertanya, Dani mengangkat botol kecil keemasan itu. Aku menemukan ini di perjalanan kerjaku di Tiongkok. Salep herbal kuno. Aku tahu ini terdengar bodoh, tapi aku bersumpah. Aku sudah melihat orang lumpuh bisa berjalan lagi setelah dipijat dengan ini. Tawa meletup di sekitar mereka. Polisi-polisi muda mulai bersorak mengejek. Astaga! Gembel ini mau ngobatin Ibu Dara. Hah? Obat kaki dari luar negeri katanya. Kayak penjual jamu keliling. Mending kamu mandi dulu, Bang. Bau banget. Dara menahan napas. Dadanya panas antara marah dan terhina. Dani menatapnya, tidak membela diri, tidak melawan, hanya menatap,
dengan tatapan penuh harap yang hampir membuat Dara ingin menutup wajahnya. "Dara," ucap Dani lagi, "aku cuma ingin mengurangi sakitmu. Aku tahu kakimu." "Berhenti." Dara memotong dengan suara tajam. Dani terdiam. "Jangan pernah sebut tentang kakiku," lanjut Dara, tatapannya menusuk. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan tidak bisa menjaga hidupmu sendiri. Sekarang kamu datang dengan pakaian seperti itu, membawa botol murahan, lalu menganggap dirimu penyelamatku." Dani menunduk. Namun ia tetap berkata pelan, "Aku hanya ingin menolongmu, Dara. Tanpa syarat. Tanpa maksud apapun." Kata tanpa syarat itu membuat Dara semakin marah entah kenapa. Mungkin karena ia merasa ditelanjangi oleh seseorang yang seharusnya tidak punya hak lagi untuk melihat kelemahannya. Dalam emosi yang meledak begitu cepat, didorong rasa sakit, rasa malu, dan gengsi yang terlalu besar, Dara menunjuk wajah Dani dan berkata keras, "Kalau kamu bisa menyembuhkan kakiku dengan salep konyol itu, aku akan memberi apapun yang kamu mau. Aku akan cium kamu. Bahkan kalau kamu mau, aku akan jadi istrimu sekarang juga." Kerumunan polisi langsung pecah oleh tawa keras. Suara mereka menggelegar memenuhi seluruh halaman polsek. Dani tidak ikut tertawa. Ia hanya menatapnya, diam, tak gentar, seperti seseorang yang sudah siap dihina berkali-kali tetapi tetap berdiri demi satu alasan. Dan setelah tawa mereda, Dani mengangguk. "Aku terima." Seketika, seperti dunia menahan napas, Dara mematung. Tidak mengira bahwa Dani akan mengambil kata-katanya sebagai tantangan sungguhan. Dani perlahan berlutut di depan Dara. Gerakannya pelan, hormat, penuh ketulusan. Ia membuka perban di kaki Dara dengan hati-hati, meski para polisi di sekitar mereka terus menertawakan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sedikit salep keemasan itu, lalu mulai memijat perlahan. Dan saat jari-jari itu menyentuh kulit kaki Dara, sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Di bagian yang selama bertahun-tahun tak bisa merasakan apapun, muncul sensasi hangat, lalu berdenyut pelan, lalu kuat, lalu perjalanan sensasi itu merambat ke seluruh otot betis, menembus tulang yang selama ini bagai mati. Dara menahan napas. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Ini tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Namun tubuhnya tidak bohong. Dalam hitungan menit, rasa hangat itu berubah menjadi kekuatan. Kakinya mulai bisa digerakkan. Dani terus memijat dalam diam. Ia tidak peduli tawa atau ejekan siapapun. Ia hanya fokus pada Dara. Dan pada menit ke-13, Dara mencoba berdiri. Tanpa tongkat. Tanpa bantuan. Dan ia berhasil. Seluruh kantor polisi membeku. Tak ada yang berani berbisik. Dara menatap kakinya sendiri. Gemetar, tidak percaya, seakan tubuhnya bukan miliknya. Ia mengangkat wajah, dan tatapan pertama yang ia lihat adalah Dani. Miskin, lusuh, hina di mata semua orang. Namun pada hari itu, pria itulah yang mengembalikan sesuatu yang tak ternilai dari dirinya. Dan saat seluruh dunia menatap mereka tanpa suara, Dara sadar satu hal. Dani menyimpan rahasia besar. Sesuatu yang ia bahkan belum siap untuk mengetahuinya. Dara berdiri tegak, tanpa tongkat. Kedua kakinya menopang tubuhnya tanpa ragu, tanpa gemetar, tanpa rasa nyeri yang selama ini menjadi bagian dari dirinya. Ia mengangkat telapak kakinya sedikit, menapakkannya lagi, kemudian menggeser posisi berat badan. Semua itu dilakukan seperti seorang anak kecil yang baru belajar berjalan lagi setelah bertahun-tahun dikurung ketakutan. Dan yang paling memukul dirinya bukanlah kenyataan bahwa ia bisa berdiri, melainkan kenyataan yang lebih dalam. Ia tidak merasa sakit. Sama sekali. Dara menelan ludah, tenggorokannya kering. Seakan dunia yang ia pahami selama ini berubah dalam sekejap. Di sekelilingnya, 15 polisi muda masih mematung dalam lingkaran. Wajah mereka berubah dari cengiran mengejek menjadi ekspresi campuran antara ketakutan, tak percaya, dan rasa bersalah. Suara tawa yang tadi memenuhi halaman kini seperti mimpi buruk yang tak pantas diulang. Dani masih berlutut di depan Dara. Kepalanya menunduk.
Tangan yang tadi memijat pelan kini menggenggam botol salep emas itu dengan erat, seperti memegang satu-satunya hal berharga yang ia miliki dalam hidupnya. Dara membuka mulut, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Bibirnya bergetar. Ia tidak tahu harus memaki, atau berterima kasih, atau memaki dirinya sendiri karena pernah menghina Dani seperti sampah. Seorang polisi muda akhirnya berbisik, suaranya pecah. "Bu Dara, itu beneran kaki ibu? Beneran, sembuh." Dara menoleh perlahan, menatap polisi itu dengan mata yang masih berkaca-kaca. "Aku tidak tahu." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Namun sebelum suasana itu berubah lebih canggung, Komandan Polsek akhirnya keluar dari pintu kantor dengan langkah besar. "Ada apa ini? Kenapa kalian ribut?" Kalimatnya terhenti ketika ia melihat Dara berdiri tanpa tongkat yang biasanya tidak pernah lepas dari tangannya. Komandan mendekat dengan langkah cepat, matanya menelisik dengan tajam. "Dara, kamu berdiri tanpa tongkat? Bagaimana bisa?" Dara menatap komandannya tanpa mampu menyusun kalimat yang masuk akal. "Saya tidak tahu, Pak." Sementara itu, Dani perlahan berdiri dari posisi berlutut. Ia tidak sombong, tidak mengangkat dagu, tidak mengatakan, "Lihat, kan?" Tidak membanggakan dirinya sedikit pun. Ia hanya berdiri dengan kepala sedikit menunduk, seolah meminta izin untuk sekadar berada di tempat itu. Namun komandan tidak bisa mengalihkan pandangan dari botol kecil keemasan yang ada di tangan Dani. "Itu apa?" Nada suaranya keras. "Waspada." Dani menghela napas pelan. "Ramuan pijat, Pak. Dari Tiongkok. Saya cuma ingin bantu Dara." Polisi lain segera maju, mendekati Dani seolah ia membawa barang ilegal. Namun komandan mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berhenti. Komandan melirik dari Dani ke Dara. Tatapannya penuh analisis. "Dara, kamu merasakan apa setelah memakai itu?" Dara memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam. Ia harus berkata jujur, apapun itu. Ada sensasi hangat, seperti mengalir dari telapak kaki, naik ke otot betis, lalu ke tulang. Rasanya seperti hidup kembali. Ia membuka mata. "Dan sekarang aku bisa berdiri." Polisi lain saling pandang, pucat. Komandan menatap Dani lagi. "Mengapa kamu punya ramuan seperti itu? Kamu ini siapa sebenarnya?" Pertanyaan itu membuat Dani menegang. Dara ikut menatap Dani, dan untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Pria ini tidak kembali sebagai orang yang sama seperti dulu. Dani menggigit bibirnya sebelum menjawab. "Saya hanya bekerja serabutan, Pak." "Pekerjaan apa saja?" "Saya pernah jadi kuli, tukang kebun, buruh pabrik. Tapi 3 tahun terakhir, saya ikut seorang tabib tua di daerah pegunungan Yunnan sebagai pembantu sekaligus muridnya." Tabib, gunung, Tiongkok, ramuan keemasan. Kata-kata itu seperti potongan puzzle yang belum rasanya tidak mungkin membentuk satu gambar utuh. "Tapi," Dani menunduk lagi, suaranya melemah, "saya bukan siapa-siapa. Saya cuma seseorang yang ingin mengembalikan sesuatu yang hilang dari Dara." Dara merasakan dadanya sesak mendengar kalimat terakhir itu. Ada luka lama yang tiba-tiba terbuka. Ia tidak siap membicarakan masa lalu, apalagi di depan puluhan orang. Namun sebelum ia bisa menenangkan diri, salah satu polisi muda yang tadi paling keras menertawakan Dani mencoba menutupi rasa malunya dengan bertindak agresif. Ia menunjuk Dani dengan nada tinggi. "Kamu pasti pakai trik. Mana ada obat gosok bisa sembuhin penyakit dokter aja nggak bisa nemuin." Polisi lainnya ikut tersulut. Beberapa melangkah maju, ingin memeriksa botol itu, mungkin merampasnya. Dani mundur setengah langkah, memeluk botol itu ke dadanya. "Jangan sentuh. Ini satu-satunya yang tersisa." "Kenapa cuma satu?" Polisi itu mendesak. Dani menatap mereka. Ada kesedihan dalam tatapannya, namun juga ketegasan yang tidak pernah Dara lihat sebelumnya. Karena ramuan ini hanya dibuat sekali dalam setahun. Dan tabib itu sudah meninggal. Hening lagi. Kali ini lebih dalam.
Komandan menyipitkan mata, menimbang-nimbang. Jadi kamu bilang, kamu bawa ramuan yang tidak bisa dibuat lagi. Dani mengangguk pelan. Saya simpan untuk seseorang yang sangat berarti. Ia menatap Dara. Dan hari ini saya tahu itu memang untuknya. Dara menggigil. Kata-kata Dani teramat tulus hingga menusuk jantungnya. Komandan menarik napas panjang, lalu menatap Dara. Kita perlu pemeriksaan medis. Sekarang juga. Ini bisa jadi temuan besar. Namun sebelum Dara menjawab, ia melihat Dani hendak pergi. Pelan, seperti seseorang yang merasa tugasnya sudah selesai. Dani. Suara Dara memanggilnya tanpa sadar. Dani berhenti, namun tidak menoleh. Kamu mau kemana? Tanya Dara pelan. Dani menjawab dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku akan pergi. Kau sudah sehat. Itu saja sudah cukup. Kalimat itu membuat seluruh halaman terasa runtuh bagi Dara. Pria yang ia hina. Pria yang ia tinggalkan. Pria yang baru saja memulihkan kakinya. Kini hendak pergi tanpa meminta apapun. Bahkan tanpa menagih janji bodohnya tadi. Dan tiba-tiba, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Dara berlari kecil, yang terasa seperti keajaiban lain, mengejar Dani. Dani, berhenti. Langkah Dani goyah. Ia berhenti, namun tetap tidak menoleh. Dara mendekat cepat, napasnya memburu, emosi menumpuk di dadanya. Ketika ia berdiri hanya 1 meter di belakangnya, barulah Dani menghela napas panjang dan berbalik, perlahan, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi dan siap menerimanya. Wajah itu, wajah yang dulu ia tinggalkan, wajah yang dulu ia remehkan, kini terlihat jauh lebih dewasa, lebih lelah, tapi juga lebih tulus daripada siapapun yang pernah Dara temui. Mengapa ia tidak menyadarinya dulu? Kenapa pergi? Tanya Dara pelan, menahan getaran suaranya. Dani tersenyum kecil, senyum yang menyedihkan. Karena tugasku sudah selesai. Itu bukan tugas, balas Dara cepat. Kamu menyembuhkan kakiku. Kamu menyelamatkan hidupku. Dani menunduk lagi. Kamu salah. Aku tidak menyembuhkan apapun. Itu ramuan guruku. Aku hanya mengikuti apa yang dia ajarkan. Dara menggeleng. Ramuan itu tidak berjalan sendiri. Kamu yang membawanya. Kamu yang memijat aku. Kamu yang berlutut di depan orang-orang yang menertawakanmu. Dani memejamkan mata, seolah kata-kata itu terlalu berat untuk ia dengar. Aku tidak pantas mendapat apapun darimu, Dara. Dara terdiam. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Dani. Sesuatu yang tidak ia pahami. Dani melanjutkan dengan suara pelan namun mengguncang. Aku bukan datang untuk menagih masa lalu. Aku tidak ingin balas dendam. Tidak ingin membuatmu malu, tidak ingin memaksa apapun yang pernah kita punya. Ia mengangkat wajah, menatap Dara dengan mata yang berkaca-kaca namun tegar. Aku datang, karena aku masih sayang sama kamu. Kata-kata itu membuat jantung Dara berhenti berdetak sesaat. Rasanya seperti ditampar oleh takdir. Tapi kamu sudah punya hidupmu sendiri, lanjut Dani, suaranya pecah. Kamu polisi. Kamu punya aturan. Masa depan, martabat. Sedangkan aku cuma laki-laki miskin yang tidak punya apa-apa. Bahkan botol ramuan yang bisa kubanggakan pun cuma 1, dan itu sudah kupakai untukmu. Dara merasa dadanya ditusuk. Bukan oleh kata-kata Dani, tapi oleh kenyataan bahwa ia dulu benar-benar meninggalkan seseorang sebaik ini. Dani, Dara mendekat 1 langkah. Aku tidak peduli itu. Aku cuma peduli. Tiba-tiba, Dani mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak, Dara. Kamu jangan bilang sesuatu hanya karena kamu merasa berhutang. Jangan karena kamu malu di depan teman-temanmu. Jangan karena kamu kaget bisa jalan lagi. Tatapannya jernih, menyakitkan. Kalau kamu bicara itu karena hatimu, bukan karena keadaan. Ia menelan ludah. Baru aku percaya. Dara terdiam. Tidak ada kata yang bisa ia keluarkan. Karena hatinya sendiri berantakan, penuh penyesalan dan kebingungan. Namun sebelum ia bisa menjawab, suara komandan terdengar dari kejauhan. Dara,
Kita harus pergi sekarang. Dara menoleh sebentar. Ketika ia kembali menatap ke arah Dani, pria itu sudah melangkah mundur. Aku pamit, katanya lembut. Dani, jangan. Dara mencoba mendekat. Namun Dani tersenyum miris. Senyum seseorang yang tahu ia harus pergi meski hatinya ingin tinggal. Kita akan ketemu lagi, kalau memang takdir mengizinkan. Dan tanpa menunggu jawaban, Dani berbalik. Langkahnya perlahan, tapi ia menjauh. Semakin menjauh. Hingga akhirnya ia menghilang di balik kerumunan warga yang menonton dari kejauhan.